Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Sonia dari Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk praktek micro teaching pengembangan akidah akhlak. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan membahas tentang materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita membahas ini, semoga minggu lalu kan kita telah membahas tentang adab zikir dan sholat. Semoga anak-anak masih mengingat tentang materi minggu lalu ya. Sebelum kita membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, kita akan membahas tentang biografi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman juga memiliki silsilah langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja untuk segala makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jin dan setan tunduk pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 82 yang artinya, dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Dalam surah Saba dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setan-setan dan jin-jin diperintahkan untuk membuat gedung-gedung yang tinggi, lalu membuat patung-patung, membuat piring-piring yang besar, dan Nabi Sulaiman juga diberi kelebihan untuk melunakkan. Pada suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, setan, manusia, dan para hewan. Lalu di barisan para hewan, burung hudhud tidak berada dalam barisan tersebut. Lalu Nabi Sulaiman pun bertanya, di manakah burung hudhud? Mengapa dia tidak ikut berbaris? Lalu dalam surah An-Naml ayat 20-21 yang artinya, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang sangat berat, atau kusembelih ia kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas, kata Nabi Sulaiman, sesuai dengan surat An-Naml ayat 20-21. Tak lama kemudian, burung hudhud pun datang memberi kabar dari negeri Saba. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, wahai Nabi Sulaiman, kata burung hudhud. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan, kata hudhud. Hudhud pun memberitahu bahwasanya ia menjumpai seorang wanita, yaitu Ratu Balqis, yang menyembah matahari bersama dengan pengikutnya. Nabi Sulaiman pun tidak langsung percaya kepada burung hudhud. Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu berdusta, kata Nabi Sulaiman. Hudhud diperintahkan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membawa surat dan diberikan kepada Ratu Balqis. Lalu burung hudhud pun terbang ke negeri Saba untuk memberikan surat. Burung hudhud pun menjatuhkan surat itu tepat di hadapan Ratu Balqis. Ratu Balqis pun terkejut, dari manakah surat itu? Ratu Balqis pun membaca isi dari surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, tulis Nabi Sulaiman dalam surat tersebut.
Balkis selalu memutuskan anak buahnya untuk mengirim hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menolak hadiah yang diberikan oleh Ratu Bilqis kepadanya. Nabi Sulaiman berkata, "Apakah yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu? Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan kami akan mengusir mereka dari negeri itu secara terhina. Dan mereka akan menjadi tawanan yang hina," kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pun memerintahkan para bala tentaranya, "Siapakah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis?" Lalu dari golongan jin Ifrit, mereka menjawab, Saya bisa memindahkan kerajaan Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduk." Lalu dari golongan yang lain menjawab, Saya sanggup memindahkan kerajaan Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip." Kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran bahwasanya Nabi Sulaiman diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu taat kepadanya dan tidak mengingkari akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, berbicara kepada permadaninya dan mengerti bahasa hewan. Yang kedua, sanggup memerintahkan dari kalangan bangsa jin dan bangsa syaitan, bahkan bangsa hewan juga. Yang ketiga, membangun istana dan benteng-benteng. Yang keempat, menugaskan bangsa jin untuk menyelam ke dasar laut, mengeluarkan mutiara-mutiara dan batu-batu mulia, menjadikan prajuritnya ketika hendak berperang. Yang keenam, ada memerintahkan burung-burung untuk memayungi Nabi Sulaiman dan pasukannya selama berada di permadani. Lalu ada memerintahkan jin Ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis. Lalu menundukkan angin yang berhembus untuk membawa permadaninya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama yaitu rasa malu. Nabi Sulaiman sangatlah malu jika menghadapkan wajahnya ke langit karena Nabi Sulaiman merasa ibadahnya merasa kurang dekat dengan Allah, padahal beliau sangatlah dekat kepada Allah. Bahkan dia diberikan kekuasaan yang sungguh luar biasa oleh Allah. Ini yang patut kita teladani dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tidak sungkan untuk berbicara kepada rakyat kecil. Di dalam surah An-Naml ayat 18-26 dijelaskan bahwasanya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari mengenai hal ini. Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jarsan berkata, "Mohon maaf wahai Nabi, saya akan merintah yang lain." Maka Jarsan berkata pada semut-semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam." Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi karunia pandai bersyukur. Yang keempat, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud bersyukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur, diungkapkan dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan padaku seorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahkan melihat bahwa orang yang bekerja keras, yang sedang bekerja keras bertujuan sekadar untuk mengganjal perut dari kelaparan, sedangkan yang satu lagi bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan pengangguran. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyempuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyempuh besi dan emas. Lalu yang keempat, Nabi Sulaiman juga diberikan
kekhusyuan dalam sholat. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan sedang sholat, sedang berdiri sholat menghadap Allah SWT, yang telah dijelaskan di dalam Quran surah As-Saba ayat 14. Anak-anak bisa baca ya artinya di buku materi yang telah ibu bagikan. Lalu ada link yang ibu bagikan juga tentang materi hari ini, silahkan disimak, dipelajari. Materi hari ini cukup sampai di sini. Lalu ada latihan soal ya untuk diisi tentang materi hari ini. Ibu bagikan linknya sudah di Google Classroom, silahkan diisi ya. Materi hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dan terima kasih.